Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2020 sampai 2021. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Reni Oktavia SEMSI. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Tamara Nisa dengan ujung NPM 029, Nafila Sofa Azahra dengan ujung NPM 041, Dina Marcella dengan ujung NPM 042, Nabila Anggreni dengan ujung NPM 075, dan Reni Gustira dengan ujung NPM 110. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Sebelum itu, saya akan membahas topik apa saja yang akan dibawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada profil PT Telekomunikasi Indonesia, yang selanjutnya deskripsi PSAK nomor 72, analisis implementasi PSAK nomor 72 pada perusahaan telekomunikasi Indonesia, dampak PSAK nomor 72, kesimpulan dan juga tilikan. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dina Marcella. Kepada Dina Marcella, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil PT Telekomunikasi Indonesia. Perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan yang pada mulanya bagian dari Post and Telegraph Industry yang beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 52 tanggal 3 bulan April 1884. Pada tahun 1991 berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1991, status perusahaan ini diubah menjadi perseroan terbatas milik negara. Slide selanjutnya. Profil Telekomunikasi Indonesia. Nama perusahaan ini ialah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang beralamat pada Jalan Graha Merah Putih, Jalan Japati nomor 1 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Situs perusahaan ini dapat dilihat pada layar dan tanggal pencatatan perusahaan berada pada tanggal 19 November 1991. Lalu bidang usaha utama perusahaan ini ialah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Slide selanjutnya. Perusahaan ini memiliki usaha utama yaitu menyediakan jaringan dan layanan jasa telekomunikasi informatika dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, lalu melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dan dengan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Slide selanjutnya. Nah, per 31 Desember 2020, PT Telkom memiliki struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Direktur Human Capital Management dengan mengungkapkan nama dan jabatan yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada Direktur Utama, yaitu Bapak Ririk Adriansyah. Lalu Direktur Keuangan Bapak Heri Supriyadi dan Direktur Wins Dian Rahmawan. Selanjutnya ada Direktur HCM yaitu Bapak Afriwandi. Selanjutnya ada Dewan Komisaris yang menjabat per 31 Desember 2020. Yang pertama itu ada Komisaris Utama Bapak Reynold Kasali. Lalu ada Komisaris Independen. Yang pertama itu ada Bapak Marsudi Wahyu Kisworo, lalu ada Bapak Wawan Iriawan, dan Bapak Chandra Aris Setiawan. Selanjutnya. Nah, PT Telkom itu memiliki entitas anak dengan kepemilikan langsung yang aktif dan beroperasi. Yang pertama itu ada PT Telkom Seluler, lalu ada PT Multimedia Nusantara,
dan PT Telkom Satelit Indonesia. Yang terakhir itu PT Pins Indonesia. Lalu ada struktur sahamnya. Struktur saham PT Telkom itu yang pertama, publik itu memiliki 47,91% saham seri B yang dimiliki oleh saham asing dan saham lokal. Selanjutnya, pemerintah memiliki 52,09% saham seri A dan saham seri B. Next. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, untuk materi berikutnya yaitu overview kinerja keuangan komprehensif dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Per 31 Desember 2021, total aset yang dimiliki Telkom Group ini sebesar 277,184 miliar. Nilai ini naik 12,2% dari periode sebelumnya. Kenaikan total aset Telkom Group ini disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, aset tetap, aset tak berwujud, aset tidak lancar lainnya, biaya kontrak, serta penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan. Total pendapatan konsolidasian Telkom Group per 31 Desember 2021 tercatat sebesar 143,210 miliar. Nilai ini meningkat sebesar 4,9% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena pertumbuhan dari beberapa pendapatan yang dihasilkan oleh PT Telkom seperti dari pendapatan IndiHome, pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informasi, serta pendapatan interkoneksi. Selain itu, total beban Telkom dan entitas anak sepanjang tahun 2021 sebesar 99.303 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 6,5% dibandingkan dengan total beban di tahun 2020. Perubahan dari total beban ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi, beban penyusutan dan amortisasi, beban karyawan, serta beban pemasaran. Nah, berikut beberapa pendapatan dari PT Telkom. Ada pendapatan telepon seluler yang mengalami penurunan sebesar 24,5% pada tahun 2021 menjadi 14.737 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu berada di angka 19 miliar. Penurunan ini karena meningkatnya penggunaan layanan OTT dalam berkomunikasi. Pendapatan yang kedua itu pendapatan telepon tidak bergerak, yang juga mengalami penurunan sebesar 17,6% di tahun 2021. Nah, hal ini dikarenakan perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin mobile. Kemudian pendapatan yang ketiga itu ada pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika. Pada akhir periode 2021, Telkom mencatatkan pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika sebesar 82.224 miliar. Nah, jumlah ini naik sebesar 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan internet dan data seluler yang tumbuh positif sebesar 8,4% yang didorong pertumbuhan penggunaan mobile data. Kemudian peningkatan pendapatan internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika sebesar 528 miliar atau 5,4% yang didorong pertumbuhan layanan IT service. Selanjutnya, peningkatan pendapatan lain-lain meningkat sebesar 53,9% yang didorong pertumbuhan layanan data center dan cloud. Peningkatan ini dikompensasi dengan penurunan pendapatan SMS sebesar 1,3% akibat peralihan dari penggunaan SMS ke layanan OTT. Yang keempat ada pendapatan interkoneksi. Telkom Group memperoleh pendapatan ini dari sambungan telepon tidak bergerak Telkom, termasuk sambungan layanan internasional incoming dari layanan SLI 007 dan jaringan seluler Telkomsel. Pendapatan interkoneksi Telkom tahun 2021 sebesar 7.787 miliar. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 101 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 7.686 miliar. Faktor yang menyebabkan peningkatan ini adalah peningkatan trafik antar negara, khususnya layanan hubbing voice dan SMS A2P, application to person. Yang kelima, itu ada pendapatan jaringan. Pendapatan jaringan Telkom Group ini meningkat 11,3% dibandingkan di tahun 2020.
Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan layanan wholesale traffic dan network untuk pasar domestik dan international network. Yang keenam, itu ada pendapatan IndiHome. Di tahun 2021, pendapatan IndiHome itu mengalami peningkatan sebesar 18,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah pengguna IndiHome sebesar 8,6 juta pelanggan atau meningkat sebesar 7,3%. Selanjutnya ada pendapatan layanan lainnya. Untuk layanan lainnya, Telkom Group mencatatkan pendapatan sebesar 6.115 miliar. Jumlah ini juga termasuk mengalami peningkatan, yaitu sebesar 18,3% dibandingkan di tahun 2020 berada di angka 5 miliar. Lalu ada pendapatan dari transaksi lesor. Selain pendapatan-pendapatan yang telah diungkapkan di atas, Telkom juga memiliki pendapatan dari transaksi lesor yang berjumlah 2.412 miliar pada tahun 2021. Pendapatan tersebut dihasilkan dari penerapan PSAK 72 yang mewajibkan Telkom untuk mengungkapkan pendapatan dari transaksi lesor, seperti sewa terpisah dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Penghasilan lain-lain bersih Telkom Group tahun 2021 tercatat sebesar 174 miliar. Namun, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 36,5% dibandingkan di tahun sebelumnya, berada di angka 200-an miliar. Telkom Group mencatatkan laba komprehensif tahun berjalan sebesar 35.928 miliar. Laba ini mengalami peningkatan sebesar 38,3% dibandingkan di tahun 2020 yang jumlah labanya berada di angka 25 miliar. Berikutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu deskripsi PSAK nomor 72. Meliputi deskripsi, tujuan, ruang lingkup, pengakuan, pengukuran biaya kontrak, penyajian, dan pengungkapan. Next. Deskripsi PSAK 72. PSAK 72 merupakan adopsi IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer (2) efektif 2018. Standar ini bersifat prinsipal based dengan menyebutkan bahwa pendapatan diakui ketika si penjual telah memenuhi janji atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan pengaturan dalam standar yang lain. Tujuan, menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. 1. Mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. 2. Mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. 3. Untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Next. Ruang lingkup PSAK 72 untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali PSAK 30 tentang sewa, PSAK 62 kontrak asuransi, PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 62 laporan keuangan konsolidasi, PSAK 66 pengaturan bersama, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi dan venture bersama, serta pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan kompetisial. Next. Pengakuan. 1. Identifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. 1. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak. 2. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. 3. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. 4. Kontrak memiliki substansi komersial dan kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. 2. Kombinasi kontrak. Entitas mengombinasikan 2 atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika 1 atau lebih kriteria berikut terpenuhi. 1. Kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain, dan barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. 3. Modifikasi kontrak.
Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. 1. Harga kontrak meningkat dan ruang lingkup kontrak meningkat. 4. Identifikasi identitas kewajiban pelaksana. Entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik secara suatu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan atau barang atau jasa yang bersifat tidak dapat dibedakan. 5. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Next. Pengukuran. 1. Menentukan harga transaksi. Entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. 2. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksana yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dan kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. 3. Perubahan dalam harga transaksi. Jika terjadi modifikasi kontrak, entitas mengalokasikan perubahan harga transaksi dalam salah satu cara berikut. 1. Entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi dapat didistribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan dan modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah. Next. Biaya kontrak. 1. Biaya inkremental atas perolehan kontrak. Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental perolehan kontrak adalah 1. Biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan dan tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. 2. Biaya pemenuhan kontrak. Entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut. 1. Biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak. 2. Biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan, serta biaya diharapkan akan dipulihkan. 3. Amortisasi dan penurunan nilai. Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi 1 jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk dapat diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang berkaitan dengan aset dikurangi dengan aset. Next. Penyajian. Entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan, serta entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah secara piutang. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. 1. Kontrak dengan pelanggan meliputi pemisahan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. 2. Pertimbangan signifikan dan perubahan yang dibuat dalam menetapkan pernyataan ini terhadap kontrak. 1. Menukarkan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan. 2. Menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban terlaksana. 3. Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reni. Baik, selanjutnya analisis kepatuhan PT Telekomunikasi Indonesia dalam mengimplementasikan PSAK nomor 72. Next.
PT Telekomunikasi Indonesia dalam hal kebijakan mengenai pengakuan pendapatan sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa lebih mengacu pada pengakuan pendapatan berdasarkan konsep accrual basis, yaitu pendapatan yang diakui pada saat telah terjadinya pendapatan dan biaya pada periode yang bersamaan, di mana hasil transaksi dari kegiatan operasional perusahaan ini dapat diestimasi secara andal. Dan perusahaan sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 72, juga menentukan pengakuan pendapatan melalui 5 langkah yang telah sesuai dengan PSAK nomor 72, yaitu langkah pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut. A. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak. B. Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dalam jangka waktu pembayaran. C. Kontrak memiliki substansi komersial. Dan D. Besar kemungkinan grup akan menerima imbalan atas jasa yang dialihkan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak ke pelanggan. 3. Menentukan harga transaksi setelah dikurangi diskon, retur, potongan penjualan, pajak ekspor, dan pungutan ekspor yang berhak diperoleh saat sebagai kompensasi atas diserahkannya barang yang dijanjikan ke pelanggan. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang yang dijanjikan. Yang terakhir, mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi, yaitu sepanjang waktu pada suatu waktu dengan dari penjualan barang di perusahaan diakui pada pengendalian barang jadi telah berpindah kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Telkom Group untuk setiap jenis pendapatan, yaitu ada 4. Yang pertama, mobile. Mobile ini terdiri dari pendapatan layanan seluler yang antara lain layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan SMS. Lalu yang kedua ada consumer. Consumer ini yaitu terdiri dari pendapatan telepon tidak bergerak dan layanan IndiHome. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak ini berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak. Sedangkan yang untuk selanjutnya enterprise terdiri dari pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya, misalnya managed service, call center, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada WIB atau Wireless and International Business Service. Pendapatan dari WIB ini terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan grup. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode output menggunakan basis traffic aktual yang tercatat untuk bulan tersebut. Next. Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK nomor 72, grup memilih penerapan secara retropestik dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Terlihat rincian pendapatan hasil operasi berdasarkan segmen yang dihasilkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, hasil segmen mobile di tahun 2020 itu sebesar 32,966 miliar, lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 34,435 miliar. Lalu untuk hasil segmen consumer di tahun 2020 4,561 miliar, di tahun 2021 meningkat menjadi 5,894 miliar. Lalu untuk hasil segmen enterprise di tahun 2020 36,864 miliar, di tahun 2021 meningkat menjadi 41,843 miliar. Next. Untuk hasil segmen WIB di tahun 2020 6,492 miliar, di tahun 2021 meningkat menjadi 9,192 miliar, dan untuk hasil segmen lain-lain dari grup ini di tahun 2020 102 miliar, di tahun 2021 meningkat menjadi 199 miliar. Next. Terlihat juga pendapatan bersih yang didapat oleh PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 ini disajikan pada tabel ini, yaitu pendapatan dan biaya pada tahun 2020 untuk mempermudah menganalisis permasalahan yang terjadi di PT Telkom ini. Pendapatan yang dikurangi dengan beban sehingga menghasilkan laba kotor PT Telkom Indonesia, di mana pendapatan Telkom dan entitas anak tahun 2021 tercatat 143,210 miliar dan naik 4,9% atau sebesar 6,748 miliar, dan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 sebesar 136,462 miliar.
Penyebab utama dari peningkatan ini adalah naiknya pendapatan data internet dan jasa teknologi informatika serta pendapatan IndiHome. Next. Oke, pendapat Telkom Group bekerja sama dengan berbagai outlet pemasaran pihak ketiga dalam rangka memperluas jaringan distribusinya. Nah, pihak ketiga ini antara lain dari toko komputer dan elektronik, jaringan ATM perbankan, dan jaringan bisnis lainnya. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa terdapat satu pelanggan yang memiliki kontribusinya lebih besar dari pendapatan bersih mereka, yaitu PT Bank Permata sebesar 2.326 dalam ribuan rupiah, sehingga itu juga terlihat bahwa pendapatan bersih perusahaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 95,2% jika dibandingkan dengan pendapatan bersih tahun 2020. Next. Untuk pendapatan lain-lain Telkom Group, ini merupakan kelebihan angsuran yang sudah lebih dari 1 tahun, namun belum terdapat klaim pengembalian dari mitra binaan sebesar 873 juta. Sekian. Next. Untuk kinerja keuangan selama tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif. Bisa dilihat juga dari kontribusi terbesar pendapatan perseroan, dinominasi dari segmen mobile sebesar 46,2%, dan segmen mobile ini berkontribusi memberikan pendapatan tertinggi bagi Telkom Group, yaitu 87,364 miliar, sementara segmen enterprise berkontribusi memberikan pendapatan tertinggi kedua, yaitu 22,0% atau 41,536 miliar, kemudian diikuti dengan segmen WIB, yaitu 17,1% atau 32,327 miliar, dan segmen konsumer sebesar 13,3% atau 25,115 miliar. Dan yang terakhir ada segmen lain-lain memberikan kontribusi terkecil, yaitu 1,4% atau hanya 2,600 miliar. Terima kasih. Sekian saya kembalikan pada moderator. Baiklah, materi selanjutnya adalah dampak penerapan dari PSAK nomor 72. PT Telekomunikasi Indonesia ini baru menerapkan perubahan kebijakan akuntansi pada tahun 2020 yang salah satunya adalah perubahan dalam PSAK, yaitu penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pendapatan ini timbul dari sewa operasi dan akan dicatat sebagai pendapatan transaksi dari lessor yang sebelumnya dicatat diklasifikasikan sebagai pendapatan data internet dan teknologi informasi serta pendapatan lain-lain. Dalam penerapan PSAK 72 ini, perusahaan menerapkan pendekatan praktis sebagai berikut, yaitu kontrak yang telah diselesaikan. PT Telkom menerapkan PSAK 72 hanya untuk kontrak pelanggan yang belum selesai pada tahun 1 Januari 2020. Yang kedua, ada modifikasi kontrak. PT Telkom mengumpulkan efek dari semua modifikasi kontrak yang terjadi sebelum 1 Januari 2020 untuk yang pertama, mengidentifikasi kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan. Yang kedua, menentukan harga transaksi dari kontrak modifikasi terbaru. Yang ketiga, mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban yang telah dan belum dilaksanakan pada 1 Januari 2020. Next. Perubahan kebijakan penerapan PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia ini memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, tidak memberikan dampak yang signifikan. Mengapa begitu? Karena kinerja keuangan dari perusahaan Telkom tetap baik-baik saja, terutama dalam hal current ratio dan yang lainnya. Yang kedua, berdampak pada pengakuan pendapatan sehingga laba rugi periode sebelumnya, sekarang, dan masa yang akan datang berbeda. Berkenaan dengan penerapan PSAK 72 ini yang baru diterapkan pada tahun 2020 yang memunculkan adanya akun baru, yaitu pendapatan dari transaksi lessor, sehingga perubahan ini akan berdampak pada periode yang selanjutnya, tetapi tidak akan mengubah laporan keuangan pada periode sebelum 2020. Yang ketiga, perubahan bisnis proses dalam penyesuaian kontrak dan ketentuan penyelesaian kewajiban sesuai dengan PSAK 72. Perubahan kebijakan akuntansi PSAK 72 ini memiliki dampak pada laporan keuangan standar akuntansi keuangan dan tidak memiliki dampak pada laporan keuangan
IFRS. Perusahaan mengakui dampak kumulatif penerapan awal PSAK 72 sebagai penyesuaian saldo awal pada 1 Januari 2020. Itulah dampak penerapan dari PSAK nomor 72 tentang pengakuan pendapatan. Selanjutnya, nah, kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh kelompok 1 adalah PT Telekomunikasi Indonesia ini telah memenuhi standar yang sesuai dengan PSAK nomor 72, di mana perusahaan telah mengakui pendapatan jasa pada saat jasa tersebut telah dilakukan dan dinikmati oleh pelanggan. Pengakuan pendapatan pada PT Telkom Indonesia ini juga telah sesuai dengan prinsip realisasinya yang di mana pendapatan diakui pada saat jasa telah diterima oleh pelanggan. Selanjutnya, pilihkan dari hasil presentasi ini adalah yang pertama, dengan PBL ini kami bisa mengetahui bagaimana PT Telekomunikasi Indonesia menerapkan PSAK 72 dalam membuat laporan keuangannya. Yang kedua, kami bisa mengetahui metode apa yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia dalam menghitung pendapatan yang diterima. Yang ketiga, kami dapat mengetahui dari mana pendapatan dari PT Telkom itu dihasilkan. Yang keempat, dalam PBL ini, kami juga dapat mengembangkan pola berpikir kritis dan menghargai pendapat antar anggota dalam menganalisis laporan keuangannya. Yang kelima, dalam PBL ini kami dapat mengetahui bagaimana dampak penerapan PSAK nomor 72 pada perusahaan PT Telkom Indonesia. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami lakukan mengenai hasil analisis penerapan PSAK nomor 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.